Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurmia Fatma, NIM A1A322011. Pada video kali ini, saya akan menganalisis satu buku tentang hukum pidana dan menganalisis satu jurnal tentang hukum pidana. Berikut analisisnya. Yang pertama, analisis buku hukum pidana Islam, karya Dr. Fitri Wahyuni SHMH. Pada buku ini, di bab satunya membahas tentang pengertian hukum pidana Islam atau dalam nama lain yaitu fikih jinayah sebagai bagian dari syariat Islam. Adapun sumber hukum pidana Islam itu terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad, serta asas-asas penting dalam hukum pidana Islam yaitu tentunya asas legalitas, asas tidak berlaku surut, dan asas praduga tak bersalah. Intinya, hukum pidana Islam memiliki dasar keadilan dan kemaslahatan, bukan kekejaman seperti yang sering disalahpahami. Kemudian, pada bab 2 buku ini yaitu tentang tindak pidana atau dalam sebutan lain yaitu jarimah. Pada bab ini menjelaskan pengertian dan jenis-jenis tindak pidana Islam seperti al-hudud, yaitu hukuman pasti dari Allah. Nah, hukuman ini berlaku untuk pencurian, zina, menuduh zina, minum khamar atau minum-minuman keras, murtad dan sebagainya. Kemudian qiyas dan diat, yaitu balasan setimpal dan denda. Hukuman ini berlaku untuk pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian ada ta'zir, yaitu hukuman yang menentukan penguasa. Hukuman ini tertuju untuk pelanggaran umum. Kemudian pada bab 2 buku ini juga membahas kejahatan kesusilaan seperti perkosaan atau pemerkosaan, aborsi, LGBT, dan unsur-unsur tindak pidana, termasuk percobaan dan penyertaan dalam kejahatan. Kemudian pada bab 3 buku ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana dan dasar penghapusan pidana. Pada bab ini membahas tentang kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya karena niat dan perbuatan nyata. Pada bab ini juga diterangkan alasan yang dapat menghapus pidana, seperti paksaan, orang gila, atau belum balik atau belum dewasa. Kemudian prinsipnya, seseorang hanya dihukum bila ia sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian pada bab 4 buku ini yaitu menjelaskan tentang hukuman dalam hukum pidana Islam. Pada bab ini menjelaskan pengertiannya, jenis dan tujuan hukuman. Adapun jenisnya meliputi yaitu hudud, hukuman tetap seperti rajam, cambuk, potong tangan. Itu biasanya sekarang aktif di Aceh. Kemudian ada qiyas atau diat, yaitu balasan atau ganti rugi. Kemudian ada ta'zir, yaitu hukuman berdasarkan pada kebijakan hakim. Nah, pada bab ini menjelaskan bahwa tujuannya ialah bukan sekedar membalas, tetapi juga mendidik dan menjaga ketertiban masyarakat. Kemudian pada bab kelima yaitu membahas tentang sejarah dan perkembangan hukum Islam. Pada bab ini menjabarkan perkembangan hukum Islam dari masa Rasulullah SAW sampai Khulafaur Rasyidin sampai pada masa kebangkitan hukum Islam modern. Kemudian pada bab 6 buku ini menjelaskan tentang aktualisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum Islam. Nah, pada bab ini membahas pentingnya memperbaharui hukum pidana nasional dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Nah, pada bab ini juga ditekankan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia yang mayoritasnya sebagai warga muslim. Kemudian pada bab 7 buku ini menjelaskan tentang teori-teori dalam hukum pidana Islam, yaitu salah satu contohnya yaitu teori keadilan, yaitu membandingkan keadilan manusia dan keadilan ilahi. Dalam Islam, keadilan bersumber dari wahyu Allah. Kemudian ada teori maqasid al-syariah, yaitu tujuannya
hukum Islam adalah menjaga 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan teori ini menjadi landasan filosofis penerapan hukum Islam yang menyeimbangkan keadilan dan kemaslahatan. Sekian analisis buku dari saya. Selanjutnya, analisis jurnal hukum pidana dengan judul Hukum Islam dan Efek Jera Pemidaan di Indonesia karya Aziz Sugapar, Darliana, dan Sapriyadi pada tahun 2023. Nah, pada jurnal ini bertujuan untuk menyampaikan bagaimana hukum Islam memberikan efek jera pencegahan bagi pelaku kejahatan. Kemudian membandingkan sistem pemidaan Islam dengan hukum pidana Indonesia. Kemudian untuk melihat peluang penerapan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Adapun hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu dalam hukum Islam, pemidaan atau disebut dengan jinayah bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Nah, adapun bentuk hukuman pidana dalam Islam yaitu ada 3. Yang pertama hudud, qiyas, dan takzir. Hudud adalah hukuman tetap seperti potong tangan atau cambuk. Kemudian qiyas adalah balasan yang setimpal. Kemudian takzir adalah hukuman berdasarkan keputusan dari hakim. Nah, dalam hukum Indonesia, tujuan pidana meliputi pencegahan, pembalasan, rehabilitasi, dan pembinaan. Namun, pelaksanaannya masih memiliki banyak masalah seperti lambatnya proses hukum, ketidakadilan, korupsi, dan kondisi lembaga pemasyarakatan yang buruk, sehingga efek jera sering tidak tercapai. Pada jurnal ini, penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang, terutama karena didukung oleh konstitusi dalam pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada kewenangan daerah seperti di Aceh. Kemudian sudah ada lembaga pengadilan agama. Namun dari beberapa peluang tadi, penerapannya harus tetap menghormati hak asasi manusia, konstitusi, dan nilai-nilai nasional. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum Islam menekankan pemidaan yang adil, proporsional, dan memberi efek jera agar masyarakat tertib. Nah, di Indonesia, penerapan nilai-nilai hukum Islam bisa membantu memperkuat sistem hukum nasional asalkan dilakukan tanpa melanggar HAM. Sekian analisis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.